anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya nak ya? Dan harus tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan di sekitar kita yang ada pada buku tema 1, subtema 3. Tumbuh berarti tubuh yang semula kecil berkembang menjadi besar dan tinggi. Kemudian berkembang biak berarti menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya dengan tujuan untuk melestarikan keturunannya. Yang pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan ayam. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur. Ya. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur. Anak ayam menetas dari telur dalam ukuran kecil, kemudian tumbuh menjadi ayam muda, kemudian tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, induk ayam siap untuk menghasilkan telur kembali. Nah, induk ayam ini akan mengerami telurnya selama 21 hari. Seperti yang dapat kalian lihat, ini adalah tahapan pertumbuhan pada ayam. Yang kedua adalah pertumbuhan kucing. Kucing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ya. Nah, ini adalah tahapan pertumbuhan pada kucing. Tubuh anak kucing mula-mula kecil. Kemudian tubuhnya semakin lama semakin besar. Bulunya yang tipis menjadi tebal. Ya, anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja. Kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Yang ketiga adalah pertumbuhan ikan. Nah, ikan ini berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur, ya. Bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Oke. Ini adalah gambar tahapan pertumbuhan pada ikan. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Memahami daur hidup hewan. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau disebut juga dengan metamorfosis, dan ada yang tidak. Nah, sedangkan metamorfosis itu adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas hingga dewasa. Nah, metamorfosis ini dibagi atas 2 ya nak ya. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Dikatakan sempurna karena dia mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini dia hanya mengalami 3 tahapan dalam daur hidupnya, dari telur, nimfa, dan imago. Contoh metamorfosis tidak sempurna ini pada hewan kecoa, belalang, dan capung, ya. Yang pertama kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu ini dikatakan adalah sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, di mana kupu-kupu ini berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur. Seperti yang dapat kalian lihat, ini adalah tahapan daur hidup pada kupu-kupu. Ya. Jadi mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi ulat, ya. Ulat berubah menjadi kepompong. Nah, pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi dia tidak mati, ya. Kemudian kepompong merupakan stadium ketiga dalam daur hidup kupu-kupu yang berupa ulat yang berselimut benang-benang. Nah, benang tersebut dibuat ulat itu sendiri, ya. Akhirnya kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah,
ini ada lagunya ya nak ya. Untuk menghafal daur hidup kupu-kupu ini kita gampang nak. Ada lagunya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bu Guru tanya, coba sebutkan daur hidup kupu-kupu. Nah, kalian gampang ya nak ya, dengan menggunakan lagu yang tadi. Oke. Yang kedua adalah daur hidup katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Makanya katak disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, seperti yang dapat kalian lihat di sini, ini adalah gambar tahapan daur hidup pada katak. Ya, daur hidup katak dimulai dari telur. Kemudian telur berubah menjadi berudu atau sering disebut dengan kecebong. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Kemudian katak muda berkembang menjadi katak dewasa atau yang disebut dengan imago. Yang ketiga adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara ovivar dan daur hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, ini adalah tahapan daur hidup pada nyamuk. Ya, daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau sering disebut dengan tempayan. Selanjutnya jentik-jentik itu berubah menjadi pupa dan akhirnya pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Ya. Menyampaikan saran dengan santun. Nah, ada permasalahan misalnya, Sultan sangat takut pada olahraga lompat tinggi karena punya pengalaman jatuh. Saran yang baik adalah seharusnya Sultan tidak lantas takut mengikuti olahraga lompat tinggi. Sultan hanya harus lebih berhati-hati agar tidak terjatuh lagi. Nah, ini adalah cara menyampaikan saran dengan santun. Ya. Oke. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal 1 sampai dengan 10. Ya. Tetap semangat mengerjakannya. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, makan makanan bergizi. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Kita pasti bisa.